Tak semua orang kuat suka bicara, dan tak semua orang diam karena tak peduli. Kadang, diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga apa yang tersisa dari diri kita. Gyu Tomioka bukan sekedar pilar air dalam pasukan pembasmi iblis. Sebelum dikenal sebagai pendekar yang tenang dan mematikan, ia hanyalah seorang anak biasa yang kehilangan semuanya terlalu cepat. Saat masih kecil, Gyu menyaksikan kakaknya sendiri, yaitu Sutako, mati diserang iblis. Kakaknya memilih mengorbankan diri agar Gyu bisa hidup. Tapi bayangkan, hidup dengan rasa bersalah karena satu-satunya orang yang menyayangimu mati karena menyelamatkanmu. Itu bukan luka biasa, itu adalah trauma yang membentuk fondasi hidupnya. Saat masuk pelatihan pembasmi iblis, ia bertemu Sabito, sahabat pertama dan terakhir yang bisa membuatnya tersenyum. Namun takdir kembali menguji Gyu. Sabito gugur saat ujian akhir. Sendirian, berdarah-darah, mengalahkan banyak iblis demi orang lain. Sementara Gyu, yang bahkan tidak yakin bisa bertahan, justru yang dinyatakan lulus. Itu membuat Gyu merasa tak layak hidup, tak pantas disebut pendekar, dan tak berhak tersenyum lagi. Sejak hari itu, Gyu berubah. Ia menutup dirinya. Tidak banyak bicara, tidak banyak menjelaskan, bukan karena dia angkuh, tapi karena terlalu banyak yang tidak mengerti. Ia mulai hidup dengan satu prinsip. Lindungi yang bisa kau lindungi, walau tak seorang pun tahu rasa sakitmu. Ketika orang memandangnya dingin, dia memilih diam. Dan ketika dunia tidak menghargai ketulusannya, dia tetap melangkah. Dan ketika saat Tanjiro dan Nezuko muncul, semua pilar ingin membunuh Nezuko yang setengah iblis. Tapi Gyu berdiri di antara mereka. Tak banyak kata, tapi tindakannya sudah cukup jelas. Ia memilih melindungi sesuatu yang bahkan belum pasti benar. Karena dia tahu rasanya kehilangan dan tak diberi kesempatan. Disinilah letak kekuatan Gyu. Ia tidak butuh sorotan, ia tidak haus pengakuan, dan dia hanya ingin tidak ada lagi yang harus kehilangan orang yang dicintainya. Berapa banyak dari kita yang juga memilih diam karena lelah, dianggap lemah saat mengungkapkan perasaan, karena terlalu sering disalahpahami saat mencoba menjelaskan. Tapi seperti Gyu, diam bukan kelemahan. Diam adalah bentuk lain dari keberanian. Keberanian untuk tetap berdiri meski hati remuk. Keberanian untuk tetap peduli tanpa harus selalu terlihat peduli. Jika kamu merasa seperti Gyu, yakinlah kamu bukan satu-satunya dan kamu tidak salah. Terkadang menjadi kuat berarti tahu kapan harus diam. Gyu Tomioka tak pernah minta dimengerti. Ia hanya ingin melindungi dengan cara yang ia pahami sendiri. Dan di dunia yang penuh kebisingan, ia jadi pengingat bahwa kepedulian tidak harus lantang. Kadang yang paling peduli adalah mereka yang tak pernah bicara tapi selalu ada saat dibutuhkan. Kalau kamu pernah merasa seperti Gyu, diam tapi peduli, dan kuat tapi sepi, tulis cerita kamu di komentar. Biar dunia tahu bahwa orang seperti Gyu masih ada. Dan kalau video ini menyentuhmu, jangan lupa tekan like, subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Karena di sini kita belajar jadi kuat tanpa harus selalu menjelaskan kekuatan itu.